Halo semuanya, saya Aura Nabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan modul sales di aplikasi Odoo 16. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana caranya kita create new customers. Yang pertama, kita bisa klik orders di bagian menu sales, lalu customers, lalu di sini kita bisa klik new. Setelah itu di sini kita bisa klik nih kita statusnya individual atau company customernya. Lalu di sini kita bisa isi misalnya company, kita isi nama perusahaannya. Kalau individual kita isi dengan nama si customer tersebut. Setelah itu di sini kita bisa tulis juga nih alamat dari company tersebut di mana, lalu emailnya berapa apa, nomor teleponnya dan lain-lain. Lalu nanti kita tinggal klik save di bagian sini. Nanti di bagian customers akan muncul yang kita buat tadi. Nah, contohnya seperti ini. Individual Anita Oliver, lalu di sini juga ada emailnya dan nomor teleponnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan bagaimana caranya kita membuat kategori produk. Yang pertama, kita klik bagian produk, lalu produk variants. Lalu kita klik new. Setelah itu kita bisa tulis nama produknya itu apa. Misalnya di sini saya tulis dengan Puma Speed Cat, sepatu ya. Lalu untuk produk type-nya ini kita ganti jadi storable product karena dia barang yang dipakai. Kalau misalnya barangnya itu adalah makanan, bisa di sini tulis consumable. Kalau misalnya service, bisa service atau event tiket maupun combo. Oke, di sini saya ganti jadi storable product. Lalu untuk invoicing policy-nya nanti akan saya jelaskan di modul setelahnya, tapi di sini kita pilih dulu ordered quantities. Lalu di sini saya juga mau ganti customer taxes-nya jadi 11% saja. Jadi di sini bagian sales-nya juga bisa dicek. Misalnya available in POS. Kalau misalnya kalian punya offline store dan menggunakan Odoo, kalian bisa klik available POS. Lalu di bagian purchase, inventory, untuk quantity-nya kita bisa update nih di sini. Misalnya kita punya produk ini itu ada 20 unit gitu ya. Oke. Sales price di sini kita kasih harga $150. Cost ini adalah biaya per unit. Misalnya kita biaya per unitnya itu kita tulis aja 20 gitu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Untuk Puma Speed Cat-nya di sini sales price-nya ada $150 dengan biaya $20. Untuk unit yang ada itu sekarang ada 20 unit gitu. Berarti ini sudah terdaftar ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita bisa juga nih. Tadi kita ada bikin tuh Puma Speed Cat yang ini. Nah, di sini kita bisa juga nih edit yang udah kita bikin tadi di sini. Oke teman-teman, selanjutnya nih kita akan membuat invoice policy. Oke. Nah, di sini pertama-tama nih kita lihat dulu nih di bagian produk, kita klik, lalu kita cek di bagian sini Adidas. Aku di sini milih produknya Adidas Adizero FASL. Lalu di sini ada invoicing policy. Nah, invoicing policy ini ada dua, ada yang ordered quantities dan delivered quantities. Nah, bedanya apa? Jadi, ketika kita memilih ordered quantities, misal si orang ini belinya dia 3 unit, tapi kita pilihnya cuma tapi kita kirimnya cuma satu nih, maka nanti invoicingnya itu tetap bakalan 3 unit guys gitu. Tapi ketika yang invoicing policy-nya itu ada delivered quantities, ketika kita cuma kirimnya satu produk dari 3 produk, invoicing policy-nya itu nanti juga keluarnya adalah 1 unit gitu, nggak 3 unit kayak gitu. Nah, biar lebih jelas kita langsung ini aja ya, langsung cek gimana sih gitu. Oke, di sini kita coba dulu yang ordered quantities.
Lalu setelah itu udah, kita buka di bagian order lalu quotation lagi. Setelah bikin quotation, kita klik new, kita isi seperti biasa. Add produknya tadi ya, yang Adidas White Blackman. Nah, di sini kuantitinya saya ubah jadi 3. Oke, di sini kita langsung klik confirm. Setelah itu, maka berarti kita lihat di bagian delivery-nya nih. Kalau misalnya produk yang harus dikirimkan itu 3, tapi di sini kita mau coba, kita kiriminnya 1 dulu nih teman-teman. Lalu kita validate. Oke. Nah, di sini back order itu ada tulisan create back order sama no back order. Kalau misalnya kita create back order, jadi nanti setelah kita kirim 1, kita perlu ngirim sisa yang 2 unitnya lagi. Tapi kalau misalnya kita no back order, jadi kita setelah kirim 1, itu kita nggak perlu kirim lagi. Nah, karena kita masih mau kirim yang setelahnya, setelah kita masih mau kirim 2 unit, maka di sini kita ke create back order. Lalu setelah itu kita balik lagi nih ke bagian invoicing-nya. Nah, di sini bisa dilihat nih teman-teman, tadi dia mintanya 3 kuantitinya, tapi yang baru di delivered itu 1. Nah, lalu karena tadi kita invoicing polisinya adalah delivered by quantities, kita create invoice dulu, kita coba. Lalu kita tinggal create draft invoice. Nah, oke. Ini invoice-nya sudah kita bikin, kita cek lagi, lalu kita confirm. Oke, lalu kita balik lagi nih ke sel ordernya. Nah, teman-teman, di sini karena tadi kita bikin polisinya itu delivered by quantities, maka ketika quantity yang tadi seharusnya 3, tapi cuma dikirim 1, invoice-nya tetap 3, gitu. Sedangkan nih, kalau misalnya kita ganti, jadi kita cek lagi ya di bagian produk, kita ganti di invoicing polisinya jadi delivered quantities misalnya kayak gitu. Kita coba lihat lagi nih di bagian quotation, kita bikin ulang lagi ya. Kita kasih perbandingan nih. Oke, Anita Oliver untuk produknya kita pilih 3, confirm, lalu kita confirm lagi. Oke, kita delivery, di sini delivery quantity-nya cuma 1. Kita validate, create the order, lalu kita kembali lagi ke bagian to invoice. Oke, ini. Nah, di sini udah ada tulisan lagi nih kuantitinya 3, tapi yang mau dikirim ke 1, kita create invoice, lalu create draft invoice. Oke, kita confirm. Kita balik lagi ke sel ordernya. Oke. Nih, bisa dilihat nih teman-teman. Kalau tadi ketika kuantitinya 3 tapi yang di delivered itu baru 1, invoice-nya di sini tetap 3. Tapi karena tadi kita ganti invoice polisinya jadi delivered by invoice by delivered gitu ya. Jadi invoice-nya itu unitnya tuh baru 1. Jadi nanti kita harus create invoice lagi untuk quantity yang 2-nya, yang selanjutnya gitu. Baik, lalu selanjutnya di sini saya akan membuat quotation. Yang pertama, kita bisa klik new. Lalu kita find customer-nya. Di sini kita pilih Anita Oliver. Setelah itu kita bisa add produk. Produk di sini kita pilih sepatu on cloud 5 Black Eclipse. Ukuran 40 dengan kuantitinya 2. Baik, setelah itu di sini sudah terlihat kuantitinya 2 dengan unit price-nya $380. Untuk pajaknya 11% dan di sini saya kasih diskon sebanyak 5% karena dia beli 2. Nah, setelah itu yang tadinya 700 sekian, 760, ini karena tadi dapat diskon jadi ada $722 aja. Nah, setelah itu kita bisa klik confirm. Lalu dengan ini maka sales order telah terbuat.
Setelah itu kita bisa eh, jika sales order sudah terbuat, maka tandanya ada barang yang harus dikirim oleh inventory. Tapi sebelum inventory mengirim barangnya, kita bisa create invoice dulu nih supaya dicek oleh bagian accounting. Di sini kita create draft invoice. Lalu setelah dicek kembali sudah benar, kita confirm. Setelah itu nanti ketika bagian accounting sudah mendapatkan paymentnya, nanti di bagian delivery itu di sini waiting karena untuk di bagian inventory belum mengirimkan barangnya. Tapi jika inventory sudah mengirimkan barangnya dan barang sudah diterima, maka nanti statusnya akan done. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat quotation template. Nah, untuk teman-teman nih, yang pertama bisa diklik di configuration. Terus kalau misalnya quotation template-nya di sini saya udah ada, tapi kalau teman-teman belum ada, di sini kalian bisa klik di settings. Lalu coba dicari default. Nah, setelah itu di bagian sini kalian bisa klik dicek ya bagian default values-nya, sama di quotation template-nya juga dicek kayak gini. Setelah itu kita tinggal di save. Setelah di save, teman-teman bisa langsung cek lagi nih di configuration-nya, kira-kira udah ada belum. Kalau udah, kita klik. Lalu setelah itu kita klik new. Nah, guna quotation template ini untuk supaya ketika kita akan membuat quotation baru dengan produk yang sama atau produk yang berulang, jumlah dan jenis produknya, maka kita tidak perlu isi lagi di bagian produknya. Nah, di sini kita bisa tulis quotation template-nya, misalnya adalah order sepatu Kemenpora, di mana si Kemenpora ini selalu order sepatu dengan produk On Cloud 5 Black Eclipse yang ukuran 40 dan juga Adidas Adizero FSL White Black Man ukuran 40 juga. Untuk kuantitasnya biasanya mereka belinya 5 each ya guys. Oke, setelah itu bisa kita save. Nah, kalau udah ke save, kita bisa cek dulu nih di quotation templates-nya udah ada belum. Oke, yang ini udah ada, order sepatu Kemenpora. Nah, untuk ngecek ulangnya nih, sekarang kita bikin order baru, quotation. Lalu kita bikin new quotation dengan customer-nya Anita Oliver. Lalu kita nggak perlu lagi isi di bawah ini, kita tinggal klik aja quotation template-nya di sini, yaitu order sepatu Kemenpora. Otomatis yang quotation template yang udah kita buat tadi itu langsung masuk ke sini. Jadi teman-teman nggak perlu isi lagi gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengaktifkan atau ngecek fitur Sales Unit of Measure atau UOM itu udah teraktif atau belum ya. Oke, yang pertama kita cek dulu di configuration nih. Di sini belum ada unit of measure-nya. Jadi kita langsung klik di settings. Lalu kita cari unit. Nah, di sini kita bisa cari di bagian sales nih, di unit measure-nya kita cek. Lalu kita klik, lalu kita save. Oke. Setelah di save, kita bisa lihat lagi di configuration. Nah, di sini udah muncul nih unit of measure kategorisnya. Nah, gunanya apa sih di sini? Jadi gunanya itu adalah supaya kita tuh tahu unitnya itu bisa dalam bentuk apa, misalnya kilogram, atau kalau working time, misalnya kita kasihnya service, itu dia bisa dalam bentuk hours atau days, lalu untuk length atau distance itu bisa meter, kilometer gitu. Atau untuk volume kita juga bisa atur kayak gitu. Oke, jadi segitu aja tutorial dari saya. Semoga untuk modul sales ini tutorialnya bisa gampang dipahami oleh teman-teman semua ya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.